Bolo, masih di Ayo Sehat Re, Sehat Fisik Sehat Jiwa Kita. Masih bareng Imes dan juga Pak Sindu dengan tema ATFG 8, Alat Terapi Fisik Gondo seri 8. Nah, WCWCW semua bablas ya penyakitnya ya Pak ya. Dan kita tadi di 2 segmen sudah ngebahas ATFG itu apa. Kita langsung jawab pertanyaan dari yang sebelumnya Pak. Sebenarnya ini butuh berapa lama sih sampai pasien ini benar-benar ngerasain bahwa sudah mulai berbeda nih hasilnya, sudah mulai sembuh nih gitu. Itu tergantung dari pasiennya sendiri ya. Kalau berdasarkan pengalaman itu macam-macam, ada yang 8 kali, ada yang 3 kali. Misalkan keluhannya keluhan vertigo, itu setelah 3 kali terapi, 4 kali terapi itu langsung udah ada perubahan. Kalau vertigo kan relatif ringan ya Pak ya, Iya. itu nggak bisa langsung sekali gitu ya, sehari selesai. Itu memang ada prosesnya ya. Kita memang kadang dulu memang kita pada saat mengawali terapi seperti ini kita berikan langsung terapi, misalkan penekanannya agak keras, tusukannya agak keras. Kalau sekarang enggak, kita berikan agak ringan dulu. Jadi tapi nanti manfaatnya permanen ya Pak. Betul. Nanti seiring dengan bertambahnya angka kunjungan kita tambah tekanannya. Kalau dulu kita seringkali mendapatkan keluhan dari pasien begini. Jadi setelah mendapatkan terapi yang pertama, pasien tuh banyak sekali yang bilang badan saya seperti yang jarem mas katanya. Sudah lama tidak olahraga kemudian diolahrakan kembali. Karena terapi yang pertama ternyata terlalu keras gitu. Atau mungkin pasien mesti bertahap gitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi tubuh pasien juga masih mengalami namanya adaptasi dengan terapi ini. Tapi setelah terapi ini berjalan, kunjungan pertama, kedua, ketiga, keempat baru berasa lebih enak ya Pak ya. Jadi setelah jarumnya hilang, tuh keluhan-keluhan yang kemarin dirasa tuh jauh lebih enteng, lebih ringan. Pak, kita jawab pertanyaan dari Bolo ya yang ada di rumah. Bolo bisa telepon ke 582 596 54 dan Bolo bisa bertanya apapun ya penyakitnya yang bisa disembuhkan oleh ATFG 8 ini. Sekali lagi 582 596 54. Jangan lupa passwordnya ya. Ayo Sehat Re, Sehat Fisik Sehat Jiwa Kita. Nah, Pak Sindu, kalau tadi ngobrolin tentang penyakit-penyakit itu berapa lama, nah sekarang minimal berapa kali terapi agar pasien dapat sembuh? Iya, jadi untuk pasien supaya bisa sembuh ini kita anjurkan pertama terapinya seminggu sekali sampai 4 kali kunjungan. Nah setelah 4 kali kunjungan 1 bulan berarti ya? 1 bulan betul. Nah setelah itu diperjarang kunjungannya menjadi tiap 2 minggu sekali. Selama berapa kali Pak? Sampai kunjungan ke-8. Jadi berarti kurang lebih 2 bulan? 2 bulan. Berarti total dari terapi pertama 3 bulan? Betul sekali. 3 sembuh bulan itu kemudian Pak itu kita harapkan memang sembuh ya. Insya Allah, biasanya ya, kalau misalkan pasien sudah merasakan ada perkembangan kesembuhan, itu pasien bisa jarang datang lagi gitu. Udah goodbye ya Pak ya, udah lupain sama yang nyembuhin. Nanti datang lagi nanti setelah lebaran, setelah makan enak semuanya, penyakitnya datang lagi baru terapi lagi. Oh berarti nggak permanen ya Pak ya, tetap pantangan makanan yang membuat gejala sakitnya iya, itu memang tetap tubuh harus kita memang ada batasannya. Jadi kalau misalkan makan berlebihan itu nanti tekanan darah naik atau kolesterol naik. Setelah kolesterol naik biasanya ada rasa muncul pusing-pusing bagian belakang, pegel-pegel. Nah itu memang satu tanda bahwa sudah saatnya untuk melakukan terapi dan juga melakukan perubahan pola makan. Nah itu penting sekali. ATFG 8 alat terapi fisik Gondo seri ke-8 ini kan sudah menyempurnakan dari yang sebelumnya Pak. Sebenarnya kalau seri pertama sampai ke-7 ya, sebelum bentuk sampai sekarang. Kita langsung angkat telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Kali ibu lagi mengungsi. Ini mau tanya, saya ini kok sering pusing-pusing itu katanya vertigo, sama ada kolesterol juga asam urat. Ini kalau terapi ke Bapak Sindu ya, itu berapa kali gitu Pak? Oke ya. Ya, assalamualaikum Mbak ya. Kalau boleh tahu, Ibu punya keluhan apa tuh yang dirasakan? Apa? Keluhan yang Ibu rasakan apa? Ya pusing-pusing muter-muter gitu loh. Sama asam urat, ada kolesterol. Iya. Ini misalnya di Surabaya ini di mana Pak? Kanan, kiri atau belakang? Apa? Yang dirasakan yang vertigo di sebelah mana Bu? Ya sebelah belakang itu mumet-mumet gitu. Iya. Buat bangun nggak bisa muter-muter terus gitu. Muter-muter terus ya Bu ya. Iya. Biasanya ini terpicu kalau Ibu sedang mengkonsumsi hal-hal tertentu atau ada aktivitas sebelumnya yang kemudian membuat Ibu jadi vertigo?
aku ini nggak tahu ya, bangun gitu, tuh lah gitu tahunya. Oke. Oke, jadi memang sudah bawaan ya, Iya, apa namanya? Pak ya? Makasih dok ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Terima Bu. Baik, langsung dijawab Pak Langsung kita Sindu. bahas ya. Ini memang untuk keluhan seperti suka muter-muter, pusing. Memang itu salah satunya disebabkan oleh pola makan yang sudah sekian lama ditekuni atau dia Ujungnya pola makan ya Pak ya? ujung-ujungnya memang pola Habit makan. untuk konsumsi ya? Iya, betul sekali. Jadi memang sudah saatnya untuk merubah pola makan. Kalau yang sering saya sarankan untuk para pasien di ATF 8 adalah selain makanan, bahan makan, juga cara masak juga harus diperhatikan. Jadi mulai dari ujung sampai akhirnya waktu Iya. dikonsumsi ya. Jadi Bahan, cara masak dan makannya. Iya. Jadi cara masaknya juga yang kita ajarkan lah yang direbus, kukus ataupun yang dipanggang. Jadi jangan yang digoreng Dibakar lagi. no ya. Dibakar boleh. Oh, boleh. Ya, dibakar boleh. Yang penting jangan Terlalu sering. jangan terlalu kering ataupun seperti apa namanya digoreng sampai garing. Tapi itu ada unsur minyaknya. Kalau nggak salah ada berbagai macam penelitian yang menyebutkan kalau dibakar itu banyak membuat kandungan-kandungan tertentu. Iya. Apakah itu juga memunculkan relate ke vertigonya Ibu tadi Nah, atau kalau untuk kondisi seperti ini tidak ya. Tidak ya. Nah, terus untuk misalkan kondisi seperti ini berapa lama bisa sembuh? Itu biasanya dengan 4 kali terapi atau sampai 8 kali terapi ini bisa ya. Bisa ditangani. Cuma dengan catatan kalau daya sembuhnya ingin bisa bertahan lama, ini memang harus dibantu dengan perubahan pola makan. pola makan, pola konsumsi ya. Betul. Dari tadi ya pemilihan bahan bakunya sudah dipilih yang mana yang Dan juga iman harus kuat. Jadi kalau misalnya ada makanan enak itu harus ditahan-tahan. ditahan. Dari nyemilnya, Betul. bahan mentahnya, cara masaknya harus direbus. Kemudian juga waktu makan juga harus dipilih yang nggak Betul. apa aja sih yang menyebabkan biasanya vertigo ini yang harus dihindari? Nah, kalau vertigo ini biasanya karena kurang istirahat ya. Kurang istirahat. Karena kurang istirahat. Tapi kalau kolesterol pasti itu dari makanan. Makanan apa aja itu, Ya, Pak Sindu? makanan-makanan seperti misalnya makanan-makanan yang yang digoreng, lalu juga yang gaji, santan, itu yang dominan bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Oke, begitu ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu tadi tentang bagaimana mengatasi vertigo. Untuk lebih lengkapnya Ibu bisa datang aja langsung ke ATFG Surabaya di Jalan Rungkut Asri, Blok RL1E nomor 22. Seperti yang di bawah ini, atau Ibu bisa telepon ke 0857 20 20 8844. Ini sebenarnya mesin penjawab ya. Iya, jadi kalau misalnya ingin tahu cabang kita yang di Surabaya, Cabang yang terdekat tinggal, nih. Iya, ini harus ya, tinggal SMS saja, ketik Surabaya. Lalu SMS-nya ke 0857 2020 8844. Nanti akan mendapatkan jawaban berupa alamat, nomor telepon, lalu juga tarif yang berlaku di sana. Tarif yang berlaku, Iya. udah lengkap banget. Nah, kalau misalnya mau datang ke Surabaya, lebih dekat ke Surabaya, bisa langsung tadi ya ke Rungkut Iya. Asri ya. Kemudian Pak Sindu, kalau misalnya seperti Ibu ini datang dengan penyakit tertentu, kemudian diberikan advice, tapi masih juga nggak ini apa namanya nggak nurut gitu ya. Masih bandel gitu. Iya, itu kan kalau pasiennya ada di rumah itu daya jangkaunya untuk membetulkan ya pola konsumsi dan segala macam susah gitu. Betul. Seperti apa ini? Iya, jadi memang kita pada saat terapi kita akan terus sambil ngobrol ya. Karena pada saat terapi ini kita tidak hanya diam saja, tapi kita ajak pasien ini supaya berbincang-bincang. Benar-benar mau sembuh, kalau sembuh udah deh Iya, stop betul, deh ya betul gitu ya sekali. konsumsinya. Apalagi kalau misalkan pasien tidak kita ajak bicara, itu biasanya akan ketiduran, takutnya begitu. Oh, jadi ketika sekarang posisinya akan tertelungkup ya. Iya. Diberikan Dinding, ditusuk Oke, gitu. kita telepon angka teleponnya dulu 582 596 54. Ayo sehat. Halo. Ya. Dengan Pak siapa di mana? Oke, kita masih akan menunggu penelpon berikutnya langsung ke 582 596 54. Kita akan ngobrolin tentang perlakuan khusus untuk pasien dengan penyakit tertentu. Kayak tadi kan Oke, Bapak bilang ada yang do dan don't gitu ya. Boleh dan tidak penyakitnya. Nah, ini perlakuan tertentu. Kalau yang untuk do ini seperti apa? Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap di Ayo Sehat Rek. Sehat fisik, sehat jiwa kita. Saya punya keluhan. Saya adalah penderita hipertensi. Keluhan saya asam urat dan vertigo. Keluhan saya kolesterol dengan darah tinggi. Keluhan saya rematik jantung. Saya Ibu Melati Sihaan, usia 36 tahun. Keluhan saya sakit pinggang, sakit emah,
terus susah tidur. Saya sebenarnya udah beberapa kali terapi ke tempat yang lain ya. Cuman nggak tahu kenapa kemarin, bulan-bulan kemarin itu kok pinggang saya sakit banget, bangun tidur aja sakit. Beraktivitas kayaknya terganggu banget ya gitu. Sebenarnya saya udah lama banget pengen ke Pak Gondo ya gitu, ngelihat terapinya pengen gitu loh. Terus saya tipe orang yang nggak gampang terpengaruh sama orang ya. Saya ngelihat dulu terapinya Pak Gondo seperti apa, kok sayanya kayaknya tertarik banget gitu loh. Akhirnya saya lihat alamatnya yang di Depok, saya langsung cari tahu, langsung saya hari itu juga ke sana. Saya langsung ke sana, terapi kedua, enak banget. Kayaknya sakit pinggang saya, bangun tidur juga nggak sakit, beraktivitas juga nggak sakit, cuman memang dibarengin harus dengan olahraga juga. Mungkin buat saya pribadi karena sakit pinggang ya, jadi kita harus pintar-pintar juga, jangan cari olahraga yang agak berat gitu. Kita udah sakit pinggang, minimal kita cari olahraga yang bisa jangan terlalu berat lah. Itu mungkin dari saya.